Shalom bagi kita semua. Butuh waktu, tapi juga kesediaan untuk dapat meyakinkan kepercayaan tanpa ada pembuktian. Memang hal yang biasa jika kita percaya pada sesuatu yang nampak. Namun sangat sulit jika kita percaya pada sesuatu yang tidak kelihatan. Dan pastinya akan ada respon berbeda ketika kita akan meyakinkan orang dengan mengatakan kita percaya sekalipun tidak melihat. Mungkin kita dianggap terlalu naif. Saudaraku yang diberkati, dalam dunia peradilan, hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap tersangka didasarkan pada semua bukti yang didapati. Pengacara dan jaksa penuntut hukum pun berlomba mencari bukti agar tersangka itu dapat dipenjarakan atau sebaliknya dibebaskan. Bukti adalah bahan akurat yang diperlukan agar dapat meyakinkan orang supaya percaya. Salah satu indikasi orang percaya ketika ada bukti. Tanpa bukti, sekalipun perkataan kita setumpuk, tak ada gunanya. Cerita Alkitab yang menggambarkan cara kerja hakim, pengacara, dan jaksa penuntut hukum itu terdapat dalam kisah Thomas, seorang dari ke-12 murid Yesus. Tatkala keraguan dan ketidakpercayaannya, ketika para murid yang lain mengatakan bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada mereka, serta menunjukkan tangan dan lambungnya. Tapi Thomas malah berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku dan mencucukkan tanganku ke dalam lambung Yesus, sekali-kali aku tidak percaya." Thomas perlu bukti. Nah, jawaban dari ketidakpercayaan dan rasa penasaran Thomas harus ditahan sampai hari ke-8 ketika terjadi percakapan antara dia dan murid lainnya. Dan pada hari yang ke-8, ketika mereka semua berada dalam rumah, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka. Kemudian menyapa dengan ucapan, "Damai sejahtera bagi kamu." Pada saat itu, pandangan Yesus langsung tertuju kepada Thomas. Dan Yesus mengatakan, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Saudaraku yang diberkati, cara pandang Thomas adalah gambaran umum cara pandang manusia, yang realitanya segala hal yang berkaitan dengan kesaksian, ucapan dan kebenaran harus disertai dengan bukti. Dan ini banyak terjadi pada pihak-pihak yang merasa keliru dan tidak yakin dengan Yesus. Sebenarnya cara pandang ini tidak salah. Yesus sendiri mengatakan, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Pernyataan Yesus mau menunjukkan bahwa bukti itu ada dan nyata, tidak dibuat dan direkayasa. Dan bersyukur, kita adalah bagian dari orang-orang yang telah percaya dan mengimani itu. Iman kekristenan kita tentang Yesus yang mati dan bangkit ternyata tidak salah dan merupakan langkah serta keputusan yang tepat untuk kita memberi tempat dalam hati, pikiran, perasaan, dan mulut kita untuk bersaksi bahwa benar Dia adalah Juru Selamat kita yang menggenapi janji-janjinya dalam karya dan pelayanannya ketika Dia hadir di dunia ini. Saudaraku yang diberkati, satu hal juga yang sangat mengesankan dan menarik ketika kita memaknai rasa percaya itu kepadanya, yaitu ketika Dia mengajak kita untuk percaya sekalipun tidak melihat, untuk yakin sekalipun tidak dapat menyentuh, untuk beriman sekalipun tidak dapat menggenggam. Itulah bahagia kita yang mendatangkan sukacita dan kegembiraan. Dan kiranya di balik rasa syukur itu, kita yang mengimani, meyakini, dan percaya padanya harus menyelaraskan apa yang kita imani itu dengan mengerjakan
amanat yang telah diberikan, yang dilandasi dan dibarengi dengan ketaatan. Amin.